Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam perikop ini, Tuhan memperkenalkan hamba-Nya yang terpilih, yang akan membawa keadilan bagi bangsa-bangsa. Hamba ini akan bekerja dengan lemah lembut, tidak berteriak atau meninggikan suara di jalan. Ia tidak akan mematahkan buluh yang patah terkulai, dan tidak akan memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Tuhan telah memanggil hamba-Nya secara adil, memegang tangannya, dan menjadikannya perjanjian bagi umat manusia serta terang bagi bangsa-bangsa. Hamba ini akan membuka mata orang buta, membebaskan orang hukuman dari penjara, dan mereka yang duduk dalam gelap dari rumah tahanan. Tuhan menegaskan bahwa Ia adalah Allah, itulah namanya, dan Ia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain atau pujiannya kepada patung. Apa yang dahulu telah dinubuatkan telah terjadi, dan hal-hal baru akan diberitahukan sebelum terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal baik yang sudah terjadi. Ia telah melalui kemah yang lebih besar dan sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia dan bukan dari dunia ini. Ia masuk sekali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan darah domba jantan dan anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan memperoleh penebusan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, serta percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian warisan yang kekal, yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Di sana, mereka mengadakan perjamuan untuk Yesus. Marta melayani, sementara Lazarus duduk bersama dengan Yesus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau harum minyak itu memenuhi seluruh rumah. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus yang akan mengkhianatinya, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri, ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Yesus berkata, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mengetahui bahwa Yesus ada di Betania, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, tetapi juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, karena banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus karena Lazarus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.